Halo, kembali lagi bersama saya Helda Erintan Silalahi SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 2 Aiko, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya akan menampilkan tugas modul 1.2, yaitu koneksi antar materi. Setelah saya menjalani pembelajaran pada modul 1.1 dan 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pada poin peristiwa, momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran dari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan yang menghamba pada murid. Yang kedua, pendidikan adalah sebagai amu. Yang ketiga, merdeka belajar yang berarti pendidikan adalah tuntunan, bukan tuntutan. Yang keempat, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Pendidik ibarat petani dan bulir padi adalah peserta didik. Seorang petani menyemaikan bulir padi, menumbuhkan dan merawatnya dengan baik, sehingga memperoleh panen yang baik. Demikian halnya seorang pendidik harus mendidik dengan baik, yaitu mendidik yang berpusat kepada peserta didik. Pendidik harus menuntun peserta didik sesuai dengan kekuatan kodrat dan kekuatan zaman. Seorang pendidik harus menebalkan garis yang samar-samar pada kertas putih, yaitu menebalkan laku peserta didik, karena peserta didik memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Peserta didik berhak menentukan pilihannya untuk kebahagiaannya di masa depan, sehingga berakhlak dan berfaedah di masa yang akan datang. Pada poin peristiwa, momen yang paling menantang bagi saya dalam proses keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu pada modul 1.2, hal yang paling menantang yaitu pembelajaran sistem cara kerja otak manusia dan nilai dan peran guru penggerak. Sistem cara kerja otak manusia bisa disamakan dengan sistem cara otak reptil. Sistem cara kerja otak manusia yaitu yang pertama, otak reptil, yaitu mengotomatiskan kerja organ tubuh, yaitu refleks, melindungi dari bahaya. Yang kedua, otak mamalia, bertanggung jawab terhadap soal emosi. Dan yang ketiga, otak berpikir atau otak luhur, yaitu kemampuan berpikir, berbahasa, perencanaan, pemecahan masalah, bahkan berimajinasi. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Seorang pendidik harus mampu menciptakan kelas dan proses pembelajaran semenarik dan sekreatif mungkin, sehingga mengajak peserta didik untuk senang dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik harus berpihak pada murid, karena setiap peserta didik memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing. Seorang pendidik harus mampu menebalkan laku mereka sehingga terarah untuk mendapatkan cita-cita dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mandiri. Seorang pendidik harus mampu mandiri, menggali potensi diri, seperti contoh mengikuti berbagai pelatihan seperti BIMTEK, workshop, dan lain-lain. Reflektif. Seorang pendidik harus mampu mereview kembali setiap kegiatan yang perlu dikembangkan untuk memperoleh
kemantapan pembelajaran di masa berikutnya. Kolaboratif. Seorang pendidik harus mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan teman sejawat ataupun warga sekolah, dan menghargai segala perbedaan pendapat, karena perbedaan adalah pemersatu. Inovatif. Seorang pendidik harus mampu berinovasi, menemukan hal-hal baru untuk dapat diterapkan, dan mampu mengikuti kekuatan kodrat, sehingga tercapailah peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antara guru, menjadi coach bagi orang lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, perasaan saya sangat senang dan merasa termotivasi karena saya memperoleh ilmu-ilmu baru untuk membangun potensi diri saya. Saya juga menemukan komunitas baru, rekan-rekan yang saling mau berbagi dan belajar untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang maju dan baik. Dan saya juga senang dalam pelaksanaan praktik baik, serta memperoleh kualitas pembelajaran yang baik, yang mampu dan dapat diterapkan terhadap peserta didik. Pembelajaran. Sebelum mempelajari momen ini, saya adalah guru biasa yang tidak terlalu percaya diri dengan potensi diri saya. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya mengetahui beberapa hal yang sangat penting. Seorang pendidik harus berpihak pada murid, menuntun dan mengarahkan peserta didik terhadap apa yang menjadi keinginan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nilai dan guru penggerak adalah sebagai acuan seorang pendidik untuk mencapai kebahagiaan peserta didik, berakhlak, dan berfaedah di masa depan. Poin yang terakhir yaitu penerapan. Pendidik harus mampu menerapkan secara konsisten dan kontinu. Yang pertama yaitu melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, berperan sebagai pamong dan menerapkan sistem AMO. Yang keempat, menguatkan peran sebagai calon guru penggerak. Dan yang terakhir, selalu bersemangat sebagai guru penggerak untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Demikianlah tugas yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Demikian